Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaat yang agung, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat, dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari Jumat pagi ini kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga, jangan lupa untuk mengamalkan sekarang, baca ini pada hari Jumat. Insya Allah biidznillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan di dalam segala urusan, dilancarkan aliran rezekinya, dan disukseskan apa saja yang sedang diikhtiarkan ataupun usahanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Sebab pada hari itulah Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu beliau diturunkan ke bumi. Pada hari itu beliau diterima tobatnya. Pada hari itu beliau meninggal. Pada hari itu terjadinya kiamat. Di sisi Allah, hari itu adalah hari tambahan. Demikian para malaikat di langit menyebut hari itu. Terakhir, hari Jumat adalah hari menatap Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari Jumat selamat, maka selamatlah hari-hari yang lain. Hadis ini dari Anas ibnu Malik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat ini ada sebuah amalan yang sangat baik untuk kita langgengkan, untuk kita baca, untuk kita jadikan sebagai zikir sehari-hari kita pada hari Jumat. Pertanyaannya, amalan apakah itu? Di dalam hadis yang bersumber dari sahabat Aus bin Aus, beliau berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah
Wa kaifa tu'radu sholatuna 'alaika wa qad aramta? Qal yaqul balita qal innallaha harrama 'alal ard atsatal anbiya. Rawahu Abu Dawud bi isnad shahih. Jadi bersumber dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sebab sesungguhnya bacaan sholawatmu itu dihadapkan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah sholawat kami dihadapkan kepadamu sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah amalan yaitu memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Pak Nafis, apakah sholawat ini adalah satu-satunya amal yang dibaca atau disunahkan di hari Jumat? Tidak. Ada sunnah-sunnah lain, ada amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Dan salah satu di antaranya adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi kita bisa semakin banyak melakukan sunnah-sunnah, maka insya Allah akan semakin baik. Tetapi setidaknya jadikan sholawat ini sebagai penghias hari-hari kita, menyertai hidup kita, untuk wujud sebagai kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini perintahnya jelas. Dalilnya jelas, yaitu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa, tetapi Allah tidak berpuasa. Tetapi untuk satu amalan yang satu ini, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita orang-orang beriman diperintahkan untuk bersolawat, ternyata Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-malaikatnya yang taat sudah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya solawat. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah sering menyampaikan bahwa solawat adalah amalan sunnah yang utama. Oleh karena itu jangan lupa untuk memperbanyak membaca solawat. Hadis yang menunjukkan mengenai keutamaan untuk memperbanyak solawat di dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak atasku pada hari kiamat ialah orang yang terbanyak membaca solawat untukku. Para alim, para ulama menyampaikan bahwa orang yang paling banyak membaca solawat ini maksudnya adalah selama hidup di dunia, orang-orang yang paling banyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka besok insya Allah akan dekat dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari sahabat taman surga perbanyak membaca solawat. Jangan cuma bersolawat sendirian, mari kita ajak saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita untuk memperbanyak membaca solawat pada hari Jumat. Bagaimana cara Anda mengajaknya? Anda bisa berbicara langsung atau Anda bisa sharekan atau membagikan video ini, link video ini kepada sanak kerabat yang membutuhkan informasi ini.
Semoga bisa menjadi ladang pahala jariah bagi Anda karena setiap apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan meskipun sebesar dzarrah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesedihan Anda dalam share atau membagikan video ini kepada sanak keluarga Anda dicatat sebagai amal soleh yang bisa mengalirkan pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jangan lupa kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu video ini untuk subscribe channel YouTube Taman Surga ini, kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Sampai bertemu pada video kami yang lainnya. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.